Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. علمنا وما شيخنا ومربنا حبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وعلانية أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجواد الأجوادين. قال المصنف رحمه الله تعالى سيد محمد بن عبد الله بن علي الإدريس رحمه الله في كتابه دروس رمضانية للأمة المحمدية نفعنا الله به بعلومه في دار آمين إلى أن قال حضرات المحترمين والمحترمات والمكرمين والمكرمات yang saya hormati, yang saya takzimi dan saya muliakan, para sepuh bini sepuh, para ustaz wal asatidz dan juga para tokoh masyarakat dan segenap jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta segenap para jemaah, bapak, ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita laksanakan pada saat ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan berzikir, berdoa, dan kita lanjutkan dengan membaca salah satu kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat salah satu yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Baitullah, masjidnya, rumahnya Allah, semoga menjadi salah satu yang menjadi penyebab musabab kumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, beserta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam sudah kita laksanakan pembacaan doa nisfu Sya'ban, doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan salah satu doa yang tidak tertolak dan doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat bahwasannya ada beberapa malam, khamsul layalin, ada 5 malam, di mana malam tersebut doanya seorang hamba la turat, tidak tertolak, yaitu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah awwalul lailah min Rajab. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab yang sudah kita lewati bersama-sama. Yang kedua adalah wa lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban yang semalam telah kita laksanakan bersama-sama, berdoa, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan keempat adalah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maka ini adalah malam-malam yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya setiap hamba.
Jadi mulai semalam itu ba'dal maghrib hingga tadi sebelum fajar, Allah membukakan pintunya bagi mereka yang berdoa memohon kepadanya. Apakah ada yang memohon ampun, aku ampuni. Apakah ada yang memohon kesembuhan, tak aku sembuhkan. Apakah ada yang memohon kesehatan, tak aku sehatin. Berbagai macam hal. Permintaan seorang hamba, Allah diijabahi dari permohonan kita pada malam tersebut. Yang terakhir adalah Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Alhamdulillah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dinantikan oleh kita semuanya. Karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling dimuliakan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ada salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Makanya kemarin kalau Rajab, malam Rajab, ya, yaitu malam Isra Mi'raj, ada malam yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bagi kita umatnya, malam yang istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari pahala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Perbuatan sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan sebagai pahala fardu. Adapun pahala fardu yang dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak satu pun dari mereka yang mengetahui pahala tersebut. Nah, di sini inilah luar biasanya di bulan suci Ramadan. Yang paling wajib di bulan suci Ramadan yang harus kita ketahui hukumnya, permasalahannya, syaratnya adalah puasa. Karena kita harus mengetahui tentang hukum-hukum dari puasa di bulan suci Ramadan. Maka saat ini kita akan membaca, walaupun tidak selesai, paling tidak sebagian dikit yang kita ketahui apa yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan. Kita akan baca salah satu kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitabnya Ad-Durus Ramadaniyah li Ummatil Muhammadiyah. Akan kita baca sedikit atau hal-hal yang penting bagi kita saja. Keutamaan di bulan suci Ramadan yang harus kita ketahui, salah satunya adalah memberi iftar kepada orang yang berpuasa, memberi makan takjil atau makan pembuka bagi mereka yang berpuasa. Karena fadilah dan keutamaan memberi makan pembuka bagi mereka yang berpuasa, pahalanya sangat besar, pahalanya luar biasa. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman fi Ramadan kana maghfiratan li dhunubihi wa itqaraqabatihi minan nari. Barang siapa yang memberi makanan pembuka, memberi takjil, memberi iftar, makan pembuka pada bulan suci Ramadan ini, maka khusus di bulan suci Ramadan saja, khusus di bulan suci Ramadan, kana maghfiratan lidzunubih, maka makanan pembuka yang disediakan, yang diberikan untuk mereka yang berpuasa adalah sebagai bentuk maghfirah,
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yang memberi takjil, yang memberi makanan pembuka. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya satu kurma, bahkan sampai diriwayatkan setengah kurma, enggak masalah. Kana maghfiratan lahu, maka menjadi musabab maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lidzunubihi, bagi dosa-dosanya. Allah hapuskan dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, Allah selamatkan lehernya dari siksa api neraka. Inilah pahala bagi mereka yang memberi takjil, bagi mereka yang memberi iftar, bagi mereka yang memberi makanan pembuka, bagi mereka yang berpuasa. Sama halnya kalau kita kiaskan bagi mereka yang memberi makanan sahur, bagi mereka yang memberi makanan sahur. Ada suatu riwayat yang lain mengatakan, hukum hadisnya marfu, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makanan pembuka bagi mereka yang berpuasa. Nah, di sini puasa di sini tidak ada batasannya. Kalau tak barusan di bulan Ramadan. Kalau hadis yang saya sebutkan yang sekarang ini tidak ada batasannya, kapanpun siapapun. Yang penting dia berpuasa, kasih makanan takjil. Puasa Senin Kamis. Hari ini ada yang berpuasa misalkan puasa bulan Sya'ban dan sebagainya. Memberi makanan takjil. Barang siapa yang memberi makanan pembuka bagi mereka yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ujurihim syai'an, maka orang yang memberi makanan pembuka bagi mereka yang berpuasa, puasa apapun itu, dia mendapatkan pahala ganjaran sama persis dengan pahala yang didapatkan oleh mereka yang berpuasa. Sama. Nah, kita misalkan nggak berpuasa Senin Kamis, kita nggak puasa, kita nggak berpuasa Senin Kamis, tapi kita memberi iftar bagi mereka yang berpuasa Senin Kamis, sama dapat pahala puasa mereka yang berpuasa Senin Kamis. Ghaira annahu la yanqusuh min ujurihim syai', sama sekali pahala yang didapatkan oleh mereka yang berpuasa dan mereka yang memberi takjil sama sekali enggak berkurang. Fadlullahi ta'ala wasi', keutamaannya Allah, fadilahnya Allah, keistimewaan yang Allah berikan sangat luas, sangat besar, sama sekali enggak berkurang. Bagi mereka yang berpuasa sama sekali pahalanya enggak berkurang. Mereka yang memberi iftar sama sekali pahalanya enggak berkurang, sama. Disinilah keutamaannya bagi mereka yang memberi takjil, memberi iftar, memberi makanan pembuka bagi mereka yang berpuasa. Wabil khusus di bulan suci Ramadan nanti. Makanya orang berlomba-lomba. Maka seperti hanya kalau di Timur Tengah, di berbagai macam negara, yang namanya makanan pembuka di setiap masjid, di setiap jalan, di setiap rest area, itu luar biasa. Mereka saling berlomba-lomba mencari berkah, mencari pahala. Tiada lain harapan yang dicari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka memberi makanan pembuka adalah salah satu keutamaan, keistimewaan di bulan suci Ramadan yang akan kita laksanakan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kuat jasmani dan rohani, dan kuat untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghidupkan malam suci Ramadan beserta harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, keutamaan di bulan suci Ramadan adalah doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba. Itu doanya ijabahi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbanyak ketika berpuasa doa, wabil khusus ketika menjelang berbuka, menjelang iftar, menjelang makan takjil. Wah, di situ itu paling istimewanya doa. Kenapa? Disebutkan di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaim inda fitrihi la da'wah ma turat." Sesungguhnya bagi seorang muslim ketika beliau akan berbuka atau menjelang makanan pembuka, menjelang iftar, muadzan maghrib, duduk berkumpul menjelang, la da'wah maturat, yaitu ada doa yang sama sekali tidak tertolak. Maka ketika kita menjelang berbuka, sibukkan dengan berdoa, sibukkan dengan berdoa, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sibuk menyiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Beda halnya kalau mereka tugasnya. Beda halnya kalau mereka tugasnya memang bertugas untuk menyiapkan. Beda. Nah, mereka juga mendapatkan keutamaan dan mereka yang bersiap berdoa juga mendapat keutamaan. Tapi mereka yang bertugas beda. Mereka memiliki keutamaan sendiri. Tapi sibukkanlah ketika kita menjelang berbuka, duduk berkumpul bersama keluarga, berdoa memohon kepada Allah barokahnya umur, barokahnya kesehatan, barokahnya rizki, barokahnya kehidupan dan sebagainya. Berdoa, manfaatkan untuk berdoa, karena kita tidak tahu dengan berbagai macam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah ada salah satu doa yang diijabahi oleh Allah dengan seketika. Karena setiap doa seorang hamba itu pasti diijabahi. Akan tetapi ijabahnya Allah itu beragam. Ijabahnya Allah beragam. Ada yang seketika diijabahi, ada yang ditunda ijabahnya, ada kelak nanti diijabahi, ada nanti diijabahi, ada melihat ada yang harus diperhatikan. Hal yang terbaik bagi mereka yang memohon tersebut berbagai macam hal. Ini pembahasannya beda lagi, lain lagi nanti pembahasannya tentang masalah doa. Karena mukhul ibadah doa, pusakanya ibadah adalah doa. Pembahasannya beda lagi masalah doa. Maka di sini manfaatkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah keistimewaannya di bulan suci Ramadan. Di antara doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba la turat, tidak tertolak, yaitu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang kedua pada bulan suci Ramadan. Adapun yang ketiga, di bulan suci Ramadan puasa salah satu amalan ibadah yang Allah istimewakan daripada ibadah-ibadah yang lain. Memang paling utamanya ibadah adalah salat, karena salat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad beserta umatnya, sehingga salat ini tidak ada alasan meninggalkannya. Tidak ada alasan bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Hanya saja ada keringanan, dispensasi bagi mereka yang uzur. Perjalanan boleh dijamak, perjalanan boleh dikosor. Bagi yang sakit juga demikian. Gak bisa berwudu, gak bisa bertayamum, solatnya dengan menghormati waktu dan sebagainya. Lah, tapi kalau puasa istimewakan sama Allah.
Ibadah puasa diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya di bulan Ramadan yang Allah istimewakan? Disebutkan dalam hadis qudsi menyatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li. Kullu amal ibni adam, semua perbuatan yang dilakukan Bani Adam dari ketaatan, lahu, mereka mendapatkan sesuai dengan pahalanya. Lahu, mereka melakukan untuk dirinya. Kalau itu wajib, kewajiban yang harus dilakukan. Karena wajib, jika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Lahu di sini. Jadi kita melakukan amal sedekah, amal salat ya karena kita berkewajiban melakukan salat. Enggak dilakukan ya dosa. Kita melakukan sedekah karena kita pengen pahala dari sedekah tersebut. Kita membayar zakat karena kewajiban dari pembayaran zakat, enggak dilakukan ya dosa. Kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, ini karena kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dan pahalanya adalah surga. Lahu. Jadi semua amal Bani Adam yang dilakukan lahu karena dirinya sendiri, karena kepentingan dia sendiri. Lahu illa shaum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Kenapa? Karena hambaku mereka berpuasa li, kata Allah. Karena mereka berpuasa karena aku Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa karena aku Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan dalam kesehariannya, meninggalkan hawa nafsunya. Sedangkan aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambaku dengan berbagai macam keinginan, hawa nafsu di situ, keinginan makan, keinginan minum, ada syahwat, bla bla bla. Sedangkan mereka berpuasa karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, karena mereka berpuasa karena aku Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, kata Allah. Sedangkan aku azzi'u bih, sedangkan aku Allah Subhanahu wa taala yang berhak membalas pahala dari apa yang dilakukan oleh hambaku. Wa ana azzi'u bih, aku yang akan membalasnya. Maka tidak ada satupun dari makhluk yang mengetahui pahala yang didapatkan oleh setiap hamba yang berpuasa, wabil khusus di Ramadan. Di sini mungkin kalau kita sudah tahu, kalau kita pahala sedekah, pahalanya kemarin yang waktu Isra Mi'raj kita mendengarkan tausiahnya, ada mereka yang berjihad fisabilillah, pahalanya ila sab'ati mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah, pahalanya 700 sampai beberapa lipat. Ini kan ada bilangan. Kita sholat berjamaah pahalanya 70 derajat bagi mereka sholat berjamaah dan mereka sudah menikah. Ada bilangan, ada bilangan. Tapi kalau puasa, wah, ini istimewanya di bulan suci Ramadan, di bab istimewaannya puasa. Dari sini, ini adalah keutamaan di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Maka ketika kita mendengar keutamaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada kita, betapa rindunya kita bulan suci Ramadan. Bagaimana persiapan kita saat ini memasuki bulan suci Ramadan? Apa yang kita persiapkan? Dari hati kita, pikiran kita udah cukup. Kalau 11 bulan kita sering ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, kepikiran kepada bla 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 bla, hal-hal yang duniawi. Cukup. Bulan suci Ramadan kita fokuskan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, anggota tubuh kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu apakah di tahun akan datang Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa masuk bulan Ramadan? Kita enggak tahu.
apa yang akan kita terima ketika kita sudah menjelang ajal kita, ketika kematian ada dalam dalam diri kita, akan kematian menghampiri pada kita. Kita nggak tahu seperti apa halnya. Maka kita fokuskan, persiapkan, benar-benar siapkan. Hati kita siapkan, pikiran kita siapkan, ibadah jasmani kita siapkan. Kita sekarang berolahraga, siapkan, diniatkan, aku olahraga ini agar aku sehat memasuki bulan suci Ramadan, biar kuat puasa, kuat ibadah, kuat taat dan sebagainya. Maka olahraga kita pahala. Dan jika Allah sudah menentukan waktu dan ajal kita tidak sempat memasuki bulan suci Ramadan, maka kita telah mendapatkan niat dari pahala yang telah kita niatkan untuk taat di bulan suci Ramadan. Maka sekarang kita niatkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala 6 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, beliau sudah siap-siap menyiapkan sajadahnya, tempat ibadahnya, membiasakan menghidupkan malam, membiasakan puasa, membiasakan sedekah, membiasakan lain sebagainya. 6 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih. Nah, di sini sebagian dari mereka mempersiapkan 3 bulan kemarin di bulan Rajab. Bulan Rajab kemarin sudah kita wanti-wanti, kita ingatkan, mempersiapkan diri. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram, bulan Ramadan adalah bulannya panen. Mempersiapkan 3 bulan sebelumnya. Sebagian dari mereka mempersiapkan 1 bulan sebelum masuknya Ramadan. Sekarang ini bulan Sya'ban, ziarah para aulia, ziarah para solihin, mohon doanya, kita berdoa, bermunajat bersama-sama. Ini untuk tarbiyah, mendidik hati kita, mendidik raga kita, agar ketika nanti di bulan suci Ramadan kita benar-benar siap. Kita benar-benar siap untuk memasuki bulan suci Ramadan, dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persiapan yang harus kita siapkan. Kalau kita belum ada persiapan, ya sekarang ini waktunya. Sekarang ini kurang lebih 2 pekan lagi. Nah, bulan suci Ramadan akan tiba. Lah, apa kita persiapkan dari sekarang? Entah kita olahraga, entah kita membersihkan rumah kita, biar nanti Ramadan kita enggak capek lagi membersihkan kakas dan sebagainya, seperti itu. Ini adalah keutamaan di bulan suci Ramadan. La ilaha illallah. Adapun hukum, sekarang kita akan masuki masalah hukum. Ahkamus siyam, hukum yang harus kita ketahui ketika memasuki bulan suci Ramadan. Yang jelas, puasa hukumnya wajib bagi kita semuanya, bagi mereka yang mampu, tidak ada udzur syar'i, yaitu sakit atau perjalanan. Nanti pembahasannya perjalanan beda lagi, nanti agak dikit panjang. Yang pertama, syarat wajib berpuasa yang pertama adalah harus muslim. Kalau non muslim ya enggak, tidak sah dalam syariat. Yang kedua adalah harus baligh. Usianya sudah baligh, sudah masuk ke batasan mukallaf yang sudah kita ketahui di pelajaran fikih. Yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun. Yang kedua bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua bagi perempuan, dia sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga adalah ihtilam, yaitu bermimpi keluar mani bagi laki-laki maupun perempuan. Ini adalah baligh. La ilaha illallah.
Dan yang ketiga adalah berakal, yaitu sadar. Maka kalau gila ya enggak. Kalau gila tidak berakal, maka tidak. Maka di sini berakal ini harus menjadi pondasi utama, harus sadar dalam tentang hukum berpuasa. Adapun mereka yang masih kecil, masih balita, masih usia 4 tahun, 5 tahun, kita ajarkan sedini mungkin. Yang keempat adalah kuat untuk berpuasa. Kalau dia kuat berpuasa, puasa. Tapi kalau dia enggak kuat, kayak sakit misalkan, karena sakit harus minum obat, harus makan, enggak usah berpuasa. Jadi maka dia mampu dikodok di bulan setelahnya kalau dia sakit. Kalau tua bagaimana Pak Ustaz? Kalau sudah tua renta usia 90 tahun nggak kuat puasa dia, karena dia beberapa jam harus dia makan, nggak usah puasa. Akan tetapi setiap harinya membayar denda. Nanti hukum puasanya, nanti hukum bagi mereka yang lansia yang nggak bisa berpuasa, nanti hukumnya akan dibahas di kitab fikih secara mendetail. Ataupun sakit juga demikian, sakit nggak boleh dia berpuasa, sama dokter divonis kamu nggak boleh berpuasa, ya udah nggak usah puasa, maka nanti membayar denda beras, nanti bayar setiap harinya, nanti akan dibahas di kitab fikih secara mendetail. Rukun dari puasa yang harus kita ketahui setiap dari kita, rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Niat, apa itu niat? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa waqtuha awwalul ibadat illa shaum. Niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan langsung dilakukan. Ada keinginan melakukan dan dilakukan. Keinginan untuk melakukan dan langsung dilakukan, ini namanya niat. Tapi kalau keinginan tidak langsung dilakukan, namanya azimah. Adalah keinginan, nanti azimah, namanya azimah. Tapi kalau niat, keinginan untuk melakukan dan langsung dilakukan, ini niat secara umum. Kecuali puasa. Kalau puasa enggak. Kalau puasa itu niatnya pada malam hari, tapi puasanya kapan? Pada setelah subuh, setelah fajar hingga terbenamnya matahari. Ini puasanya, tapi niatnya pada malam hari. Dan hukumnya niat pada bulan suci Ramadan wajib. Nah, di sini wajib. Bagi kita Imam Syafi'i wajib niat itu dilakukan pada malam hari. Ini yang pertama nggih, yang wajib kita ketahui. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i wajib tabyitun niat, yaitu niatnya pada malam hari. Mulai kapan? Ba'dal maghrib. Situ ba'dal maghrib. Tapi umumnya kita melantunkan niat setelah sholat tarawih. Sebenarnya niat dilakukan maghrib. Habis kita makan takjil, habis kita makan pembuka, niat langsung. Niat puasa buat besok. Gitu. Niat. Jadi wajib malam hari. Beda hanya kalau Imam Hanafi. Hanafi beda lagi. Boleh setelah subuh. Imam Hanafi. Tapi kita nggak usah kita sudah membiasakan diri kita untuk niat setiap hari, setiap malam setelah selesai tarawih. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Yang pertama tadi niatnya pada malam hari, yang kedua niatnya setiap malam. Artinya apa? Setiap malam kita harus niat menurut Imam Syafi'i. Kalau kita enggak niat,
maka puasa kita nggak sah. Kalau nggak sah puasanya pada siang hari, apakah boleh makan? Nggak boleh, wajib imsak. Nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Minum nggak boleh walaupun dia puasanya tadi tidak sah. Kenapa? Karena nggak niat pada malam harinya dan wajib dia mengqadai. Ini menurut Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Adapun menurut Imam Maliki cukup berniat pada malam pertama di bulan suci Ramadan. Makanya nanti kalau kita di kalender, karena kita di sini warga kita umumnya mengikuti pemberitaan dari pemerintah, info dari pemerintah. Misalkan pemerintah mengatakan besok hari Selasa puasa. Misalkan contoh hari Selasa puasa atau hari Senin berpuasa kata pemerintah. Maka Senin malam Selasa di malam pertama, kalau umumnya kita setelah sholat tarawih kita berniat taklid mengikuti Imam Malik. Bagaimana niatnya? Saya niat berpuasa 1 bulan penuh bulan suci Ramadan. Saya berniat puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Sama. Intinya ada kalimat 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Farada lillahi ta'ala. Di mana pertama aja. Maka di sini adalah mana taklid mengikuti. Dan kenapa alasannya berbeda? Imam Syafi'i kok setiap malam, Imam Malik kok hanya cukup 1 bulan. Yang pertama Imam Syafi'i dulu. Karena Imam Syafi'i memahami yang namanya puasa itu harian. Setiap hari puasa. Maka ibadah mustaqillah, ibadah yang setiap harinya dilakukan masing-masing. Tanggal 1, 2 masing-masing. Ibadah yang memiliki tempat secara khusus masing-masing. Siang, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, begitu. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik apa? Kalau Imam Malik yang namanya puasa Ramadan dilakukan pada bulan suci Ramadan. Begitu. Maka semuanya adalah wajib puasa. Karena bulan suci Ramadan Imam Malik adalah ibadah secara keseluruhan. Karena 1 bulan penuh kita berpuasa dan puasa Ramadan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Begitu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i enggak, kalau puasa ibadah mustaqillah, ibadah yang berhubungan 1, 2, 3, 4 ini. 2, 3 sampai selesai. Kalau Imam Malik enggak, sebulan. Itu alasannya. Ini yang kita ketahui dari perbedaan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Maka mana pertama ikhtiyatan, menjaga-jaga, berhati-hati, maka kita taklidan lil Imam Malik, mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, di sini. Maka kalau kita mengikuti Imam Malik, pas pada pertengahan kita batal karena sakit atau yang perempuan haid, maka ketika dia suci kembali dan berpuasa, maka niat lagi. Begitu. Maka kalau puasa Imam Malik itu puasa 1 bulan pun nggak boleh putus, nggak boleh batal. Tapi kalau ada yang batal pertengahan karena haid misalkan, karena sakit atau perjalanan dia membatalkan, maka puasa nanti setelahnya dia wajib niat kembali. Ya, paling aman ya kita malam pertama niat Imam Malik taklid, niat Imam Syafi'i, malam setelahnya kita niat kembali, enggak masalah, enggak apa-apa. Hanya untuk menjaga kehati-hatian saja, khawatir nanti di pertengahan kita batal. Ini ta'yinun niyah, harus mentakyinkan niat, menentukan niat. Apa menentukan? Ada kalimat Ramadan. Saya niat berpuasa besok di bulan Ramadan. Nah, kalau hanya saya niat berpuasa tok, sebagian dari pendapat enggak sah.
Kalau hanya niat puasa toh, saya niat berpuasa besok fardhulillah taala, enggak. Harus ada Ramadannya. Ta'yinun niyah. Bi ayyanwi siyamul ghad min Ramadan. Harus berniat saya niat berpuasa besok bulan Ramadan karena Ramadan. Nah, di sini makanya kita tuntut nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhulillah taala. Nah, tentang kalimat Ramadani, kita nggak usah mempermasalahkan. Itu permasalahan ilmiah bagi mereka yang ahli ilm. Kita secara umum saja. Saya niat berpuasa di besok karena bulan suci Ramadan. Fardhu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini hukum bagi mereka yang lupa niat, enggak niat, maka puasanya tadi tidak sah dan dia wajib imsak. Nah, tapi kalau mengikuti Imam Hanafi boleh dilakukan niat pada saat subuh, setelah adzan subuh boleh walaupun dia lupa. Pas dia bangun ingat, oh niat langsung niat. Imam Hanafi. Ini sedikit dari penjelasan tentang persiapan kita untuk menjelang suci Ramadan, karena kalau kita membaca secara keseluruhan ini tidak akan bisa menyelesaikan. Ini yang wajib insyaallah akan berjalan di waktu-waktu di saat kita ngisi tausiah ataupun di saat setelah antara tarawih ataupun witir akan kita lengkapi, akan kita tambahkan nanti hal-hal yang harus dipersiapkan ketika di bulan suci Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Atas keterbatasan waktu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi bermanfaat untuk kita semuanya dan kita mempersiapkan diri kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang monggo siapa pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan. Oke, monggo Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, non muslim. Ini kelenteng. Nah. Biasanya kita itu melupakan. Enggak kegiatan ke orang tua kita. Nah, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang makanan takjil siapapun mereka berhak memberikannya. Kalau misalkan non muslim memberikan makanan takjil, apakah kita kalau mendatangi? Ya enggak. Kita enggak usah mendatangi. Kalau misalkan mereka menyediakan di gereja, menyediakan di kelenteng, enggak usah, ngapain datang ke sana? Toh ada masjid yang berhak kita datangin. Tapi kalau memberi, misalkan di tengah jalan ada orang non muslim memberi takjil di pinggir jalan, ya kembali kepada masing-masing dari kita. Ngambil atau tidak ya kembali kepada masing-masing. Apakah orang non muslim tadi dapat pahala? Tadi yang saya sebutkan, pahala itu ada, tapi terima sama enggak terimanya satu. Diterima bagi mereka yang kalau dia menyebutkan kalimat syahadat. Tapi kalau dia enggak menyebutkan kalimat syahadat, diawang-awang, udah amalnya diawang-awang, seperti halnya angin di atas awang. Gitu. Sedekah berapa banyak pun orang non muslim tidak berarti apa-apa, ibarat debu. Diterimanya kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau mendatangi tidak.
saya lebih anjurkan tidak mendatangin tempat-tempat tersebut. Tapi kalau di tengah jalan mereka memberikan, ya kembali kepada perorangan. Mereka ngambilnya atau enggak, ya terserah masing-masing. Toh juga orang muslim sudah menyiapkan. Ini terkait takjil yang disediakan atau yang diberikan oleh non muslim. Wallahu a'lam. Adapun ziarah wali, ya kita menziarahi mereka, ya silahkan masing-masing, ya sunnah juga. Karena ziarah, apalagi ziarah para makam-makam aulia. Tapi kalau kita sebelum, ini adab, masuk kepada adab ya, tata krama. Kalau kita sebelum berangkat, misalkan besok kita berangkat ziarah makam wali, makam solihin, seyogyanya pada hari ini sebelum berangkat kita menziarahi orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua dulu. Nah, di sini kita ziarahi dulu, pamitanlah paling enggak istilahnya. Kayak misalkan kita mau berangkat ziarah ke Jawa Tengah, Sunan Jawa Tengah, kita pasti menziarahi Sunan Bonang dulu. Nah, karena kita tinggal di Tuban, kita punya wali juga, wali di Tuban, kita ziarahi dulu. Miliknya kita. Wabil khusus orang yang berjasa dalam kehidupan kita, ziarahi dulu orang tua kita. Ziarahi dulu. Oh, enggak sempat ziarah orang tua. Saya ziarah orang tua itu ada beberapa waktu yang saya khususkan karena saya jauh, harus keluar pulau. Kayak saya pribadi, orang tua di Pontianak misalkan, saya di Tuban. Ya bagaimana saya mau ziarah wali, masa mesti pulang dulu ke Pontianak? Ya enggak, ya cukup kita sebelum berangkat kirim Fatihah, kirim doa. Aku niat ziarah wali, mendoakan dan juga mendoakan orang tua. Saya ziarah mereka, saya menziarah para wali juga niat menziarahi orang tua. Seperti itu kita niatkan. Ini masuk kepada adab, masuk kepada akhlak, masuk kepada tata kerama. Seyogyanya kita juga kalau dekat, ya kita sebelum berangkat ziarah orang wali, besok ziarah wali, ya sekarang kita ziarah orang tua dulu. Istilahnya pamitanlah dulu. Ziarah, nggak masalah, nggak apa-apa, adab. Paling nggak sempatnya ya kita cukup kirim Fatihah aja, kirim pahala Fatihah aja kepada orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Dan kita juga ketika menziarah para aulia pasti pemimpin ziarah pasti ada Fatihah yang dikhususkan untuk orang-orang yang sudah wafat di antara keluarga kita. Al-Fatihah monggo disebutkan di antara keluarga yang sudah wafat, sebutin. Orang tua, keluarga siapa, baru Fatihah bareng, baru terakhir Fatihah kepada sahibul ziarah, sahibul wilayah, sahibul auliya tersebut yang kita ziarahin. Ini masuk kepada adab ya, kepada akhlak. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Gitu aja Pak Dwi nggih. Satu ya, makasih tadi itu Ustaz menyebut masalah niat ya. Oke. Niat kalau kita menurut adab kita kan Imam Syafi'i ya, setiap hari niat, setiap malam. Terus Imam Ghazali itu Imam Maliki ya. Imam Maliki itu satu malam cukup 1 bulan ya niatnya. Betul. Yang terakhir Imam Hanafi setiap habis subuh. Yang bebas. Imam Hanafi Hambali belum, Pak? Boleh, Imam Hanafi boleh setelah subuh, boleh. Oh ya boleh ya. Yang satunya belum, Pak? Masih ada imam satu belum? Imam Hambali? Iya. Kayak Syafi'i? Oh seperti ya, berarti. Terus ini pertanyaan Tan. Berarti kita itu walaupun ikuti adabnya Imam Syafi'i kita masih bisa mengikuti adab yang lainnya Tan ya? Oke. Udah. Itu aja? Iya cukup itu aja Tan. Oke. Kita kan mayoritas Imam Syafi'i. Ya, kita kan mayoritas Imam Syafi'i. Kenapa? Oleh ulama, oleh beliau juga menyebutkan, menyinggung hanya mentaklid kepada Imam Maliki saja. Ini sebagai bentuk kehati-hatian saja. Sebenarnya boleh kita mengikuti mazhab-mazhab tersebut, ya boleh silahkan. Tapi kita harus mempelajarinya, memahaminya, dari sumbernya, kemana, apa alasannya. Nah tadi kan saya sudah sebutin. Apa alasannya Imam Malik? Apa alasannya Imam Syafi'i?
Yang alasannya Imam Syafi'i tadi, kenapa niatnya kok setiap malam? Karena alasannya Imam Syafi'i, puasa itu ibadah mustaqillah, ibadah yang terpisah-pisah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Begitu kata Imam Syafi'i. Kita kan udah tahu alasannya. Ibadah mustaqillah, ibadah yang terpisah-pisah. Loh, alasannya Imam Malik apa? Kok kita niat Imam Malik? Karena alasannya Imam Malik, puasa Ramadan itu adalah ibadah secara ijmal keseluruhan. Hanya dikhususkan di bulan suci Ramadan saja. Nah, makanya saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan puasa, bulan suci Ramadan 1 bulan full. Bagi Imam Malik, ya, Imam Syafi'i enggak, yang puasa itu ya mustaqillah, per hari. Itu alasannya. Lah, kenapa saya kok tidak mendetail membahas Imam Hanafi, hanya mengatakan boleh ikut Imam Hanafi, tapi saya enggak menjelaskan alasannya apa. Saya enggak menjelaskan, maka enggak usah ikut Hanafi. Saya tahu alasannya, tapi saya enggak mau menjelaskan kenapa, agar kita tidak menyelewengkan atau mengentengkan masalah niat. Karena umumnya masyarakat kita itu niat puasa itu setelah sholat tarawih, maka biar dia semangat untuk sholat tarawih, biar dia senantiasa menjaga menghidupkan malam pada malam suci Ramadan. Udah cukup Imam Malik, Imam Syafi'i yang umum, mayoritas yang kita amalkan dalam secara umum. Itu. Jadi Imam Hanafi enggak saya jelaskan secara detail. Hanya mengatakan boleh menurut Imam Hanafi, tapi cukup di situ, enggak ada bla 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 bla, alasannya apa, dasarnya apa, saya enggak menjelaskan. Begitu. Ya, Pak. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi Pak Bambang? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik niat 1 bulan ya. Nggih. Yang kedua, ziarah seperti itu lebih mulia mana? Kedua orang tua dengan Arab dengan lebih mulia mana? Saya tidak menjelaskannya. Kadang-kadang yang ziarah itu yang mampu. Kadang-kadang yang mampu itu soalnya ziarah itu pakai dana. Kita lebih mulia mana antara Abu Kiai dan Betul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Yang pertama, memang malam pertama kita berniat berpuasa taklid kepada Imam Malik. Ini untuk menjaga-jaga, berhati-hati, khawatir nanti di pertengahan itu kita lupa niat. Maka di malam pertama kita niat dengan niatan Imam Maliki. Tapi malam setelahnya kita niat Imam Syafi'i, karena mayoritas umumnya kita semuanya bermadzhab Imam Syafi'i dan melaksanakan niat tersebut. Hukumnya ya enggak masalah, enggak apa-apa, sah dari niat yang dilakukan pada malam pertama, malam kedua dan seterusnya. Malam pertama menurut Imam Malik, malam kedua menurut Imam Syafi'i, enggak masalah, enggak apa-apa. Karena Imam Malik hanya cukup malam pertama saja menurut Imam Malik. Setelahnya kita niat Imam Syafi'i, enggak masalah, enggak apa-apa. Jadi malam pertama itu kita niat hanya untuk menjaga-jaga kehati-hatian kita, khawatir nanti di pertengahan kita ada kesibukan, kita ada uzur, kita ada uzurnya hingga membuat kita lupa untuk berniat. Nah, di sini itu aja hanya untuk menjaga kehati-hatian saja. Tapi niat yang harus kita pondasikan adalah niat Imam Syafi'i, lebih utama. Niat setiap malam, biar tidak berubah-berubah dalam
perpindahan masalah madhab. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita membicarakan masalah mana yang lebih utama, menziarahi orang tua, apakah menziarahi para wali, ya semuanya lebih utama. Menziarahi orang tua utama, paling utama. Karena orang tua adalah yang berjasa kepada kita, yang telah melahirkan kita sehingga kita menjadi seperti ini karena perjuangan orang tua, karena pengorbanan kehidupan dari orang tua kita. Dan menziarahi para wali juga demikian, juga utama. Karena para wali juga yang telah menyelamatkan kita, menghilangkan kebodohan kita, sehingga menjadikan kita seorang yang muslim, mengetahui Islam, mengetahui agama, mengetahui syariat, yang mengajarkan kepada orang tua kita juga sebelum-sebelumnya, guru-gurunya. Artinya semuanya sama-sama utama. Kalau kita menentukan mana paling utama, wallahu a'lam. Bagi saya orang tua paling utama dan para aulia, para solihin juga paling utama. Bagi saya orang tua kenapa paling utama? Karena dia telah melahirkan saya, dia telah mengorbankan kehidupan jasanya untuk saya hingga saya seperti ini. Dan para solihin, para aulia, mereka paling utama karena mereka berjasa dalam syariat, mereka telah mengajarkan syariat, dan mereka telah memperjuangkan agamanya Allah, agamanya Rasulullah untuk umat. Semuanya sama-sama utama, tapi masuk kepada adab tadi, kata Pak Dwi. Pertanyaan dari Pak Dwi tadi, adab. Maka kalau kita menziarahi para wali, ya ziarahi dulu lah orang tua kita, seperti itu. Ziarahi dulu orang tua kita yang berjasa. Kalau kita menziarahi orang tua kita, ya silahkan. Kalau kita menziarahi para wali, artinya semuanya sama-sama utama. Tentang menentukan mana paling utama, wallahu a'lam. Saya tidak, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang lebih tahu dari segala derajat hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Gitu Pak Abang. Nggih. Ibu-ibu sudah cukup nggih? Sudah paham nggih? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas panjangnya waktu saat ini pengajiannya. Karena harus saya jelaskan persiapan untuk masalah Ramadan, karena pertemuan kita akan datang ya masuk Ramadan ya kemungkinan, wallahu alam, kalau Ramadan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita berikan kekuatan, kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu abduka wa nabiyyika sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadika salihun, wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adha minhu abduka wa nabiyyika sayidina salihun antal musta'an wa lakal balagh wa la ilaha illa Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad